Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitabus Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang ketiga, babu syurutis shalah, yaitu bab tentang syarat-syarat sholat. Hadis yang ke 179. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anha. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Kalau saya salah di benerin. Abu Qatadah itu laki atau perempuan? Namanya saja sudah Abu. Kalau Abu ya kan pasti cowok, kalau Umi pasti cewek. Nah, kalau sudah Abi Qatadah pasti cowok. Berarti radhiyallahu. Saya bacanya radhiyallahu. Nah, itu dibetulin. Radhiyallahu anhu. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, sedang mengerjakan sholat, wa huwa hamilun, bukan hamil bahasa Indonesia, hamilun bahasa Arab. Artinya apa? Bukan hamilun, bukan hamil. Hamilun, hamalayah milu, hamilun. Ini insya Allah bulan tanggal 1 Maret ini nanti dua perempuan yang diterima kerja itu alumni pondokan semua. Yang satu temannya Sulai itu kan, dia yang satu kan mondok di Keza ini kan. Nah, yang satu lagi juga di pondokan juga, itu sama tuh. Nggak tahu sama kayak Sulai apa enggak. Hamalayah milu, apa? Hamalayah milu, ada yang tahu? Hamil. Kalau ini barang hamil, ini namanya saya membawa barang. Oke. Kalau ibra hamilun, berarti ibra saya gendong. Jadi sama-sama hamilun. Kalau barang itu namanya membawa, kalau orang namanya digendong. Bahasa Arabnya itu satu, hamilun. Jadi hamilun bisa membawa, bisa menggendong, tergantung apa yang dibawa. Wa huwa hamilun, dan beliau menggendong Umamah binti Zainab. Umamah binti Zainab. Siapa Umamah binti Zainab? Ada yang tahu? Siapa Umamah binti Zainab? Nabi SAW sedang sholat, dan beliau dalam keadaan sholat itu menggendong Umamah binti Zainab. Siapa Umamah binti Zainab? Rasulullah diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. Nah, putrinya yang paling kecil itu namanya Fatimah. Jadi kemudian ketika beliau ada di Madinah, ini hadis ini di Madinah. Beliau di Madinah, beliau usianya 51 tahun. Berarti Fatimah itu kemungkinan besar usianya sudah belasan tahun. Satu itu. Kedua, Rasulullah itu punya anak berapa total? 7. Lakinya ada berapa? 3. Perempuannya ada berapa? 4. Namanya siapa saja? Yang mau laki apa yang perempuan dulu? Perempuan. Yang perempuan dulu siapaan namanya? Pertama Umi Kulsum. Umamah binti Zainab, cucunya Rasulullah, putri dari Zainab. Ya, nanti dijelasin kenapa kok bukan anak dari bapaknya, kok yang disebutkan nama ibunya. Kan orang Arab biasanya menyebutkan nama bapaknya, tapi kenapa kok ini Umamah binti Zainab, bukan Umamah binti bapaknya Umamah, kan gitu. Namanya Abul As, nama bapaknya Umamah.
Fa'idha sajada, maka apabila Nabi sujud, wada'aha, Umamah binti Zainab ini diletakkan. Jadi Umamah ini statusnya masih bayi. Waktu sholat digendong, kemudian ketika sujud diletakkan, wada'aha. Wa'idha qoma, dan apabila beliau kembali berdiri, hamalaha, digendong kembali. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wali Muslim, dan menurut pendapat Imam Muslim, bukan menurut pendapat Imam Muslim, menurut hadis yang ada di dalam kitabnya Imam Muslim, ada keterangan wahwa ya ummun nasa, sedangkan Nabi SAW mengimami orang atau mengimami para sahabat fil masjidi, di dalam masjid. Jadi Nabi SAW sholat, beliau menggendong cucunya. Ketika waktunya sujud, cucunya diletakkan. Ketika waktunya berdiri, beliau gendong kembali. Sedangkan beliau dalam kondisi sedang mengimami sholat. Jadi sudah tahu ya dalilnya kenapa Ibnu saya biarkan bermain-main di tempat sholat. Tujuannya adalah supaya satu, dari kecil dia terekam tentang sholat. Satu, dia tahu dari kecil bahwa bapak ibunya adalah orang yang mengerjakan sholat. Dua, dari kecil dia hafal gerakan dan bacaan sholat. Kan lumayan, sudah mulai lumayan hafal kan ibu, gerakan-gerakan sholat. Anak umur belum genap 2 tahun, bahkan sejak usia 1 tahun dia sudah bisa ngomong Allahu Akbar, Allah bang, kan gitu kan. Kenapa kok harus dilakukan seperti itu? Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan suci, bagaikan kertas putih. Maka terserah bapak ibunya yang kertas putih ini apa mau dibikin merah, mau dibikin biru, dibikin hijau, itu apa katanya bapak ibunya. Jadi kalau misalkan kamu punya anak, terus kenapa kok anakmu nggak sholat ketika dewasanya? Gampang, cek aja dirimu. Dulu kamu nyontohin sholat apa enggak? Itu gampang sekali. Kenapa anak kok tidak mau baca Al-Quran? Gampang, cek bapak ibunya. Bapak ibunya nyontohin baca Al-Quran atau tidak? Karena anak pasti akan mencontoh apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Oke. Saya ceritakan tentang Umamah binti Zainab dan Zainab putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Terus putranya Ibrahim, Qasim, dan siapa? Ibrahim, Qasim, dan siapa satunya lagi? Ya kan sudah saya kasih tahu. Hah? Ya nanti kamu cari aja, besok di stopkan lagi. Karena kebetulan saya juga lupa. itu menangnya jadi guru tuh gitu. Kalau lupa gayanya nanya gitu loh. Kalau misalkan santrinya jawab, oh iya ya jawabannya kan itu ya, tapi nggak bilang-bilang, oh bagus kan gitu. Menang jadi guru udah iya. Oke, Umamah itu adalah putri dari Zainab. Zainab ini punya suami namanya Abul As. Ruqayyah punya suami namanya Utsman bin Affan. Ummu Kulsum punya suami namanya Utsman bin Affan. Loh kok bisa suaminya sama? Karena Ruqayyah wafat oleh Rasulullah, Utsman bin Affan dinikahkan kembali dengan adiknya Ruqayyah, yaitu Ummi Kulsum. Jadi mbaknya wafat, suaminya dinikahkan sama adiknya. Katanya orang Jawa turun ranjang. Kalau katanya orang Madura apa? Kalau katanya orang Madura apa? Nikah sama mbaknya meninggal terus nikah sama adiknya, itu namanya apa? Ganti ranjang. Itu katamu itu. Enggak, orang Madura istilahnya apa? Kan ada istilahnya juga kan itu kan? Sama turun ranjang juga. Nah yang jadi pertanyaan tuh kalau adiknya yang meninggal nikah sama kakaknya, masa naik ranjang?
ganti ranjang itu kalau nikah lagi nggak ada hubungan keluarga ya. Nah, ada pertanyaan kenapa Fatimah, siapa suaminya Fatimah? Ali bin Abi Thalib. Ada pertanyaan kenapa kok Umamah binti Zainab bukan Umamah binti Abul As? Nah, alasannya ada dua. Yang pertama, Umamah disandarkan kepada ibunya karena mulianya nasab Zainab sebagai putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena putri Rasulullah, karena kemuliaan sebagai putri Rasulullah, maka nasabnya Umamah bukan disandarkan ke bapaknya tapi disandarkan ke ibunya. Alasan yang kedua, karena bapak Umamah itu awalnya seorang musyrik. Jadi suaminya Zainab yang namanya Abul As ini, mereka berdua itu menikah. Nah, ini dijelasin nih. Zainab adalah putri tertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak pertama ada pernikahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah, ya, istri Rasulullah Khadijah. Fatimah putri Rasulullah. Ya ini kenapa kok umat Islam sekarang banyak yang kacau balau? Karena seseorang itu harus mengetahui seorang muslim itu harus mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya cinta, dia akan selalu mencari tahu tentang sosok yang dicintainya. Itu namanya cinta. Contoh, tanyakan ke Faris. ketika Faris jatuh cinta, ya, pasti dia akan cari tahu semuanya. Rumahnya di mana, bapak ibunya siapa, nomor teleponnya berapa, kerjanya di mana, lingkungan hidupnya seperti apa, watak karakternya bagaimana, makanan kesukaannya apa, hal yang tidak disukai apa. Bener nggak? Iya. Nih, ya. Iya. Itu yang namanya cinta itu seperti itu, gitu loh. Nah, berarti kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka sudah sepantasnya kita mencari tahu apa saja yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, nasabnya, kemudian keluarganya, anak turunannya, kesukaannya, perangainya, karakternya, lahirnya di mana, wafatnya di mana. Bahkan banyak cowok yang tidak hafal tanggal lahir ibunya bisa tahu tanggal lahir wanita yang disukainya. Ada apa enggak? Ada. Jadi kalau sekarang, zaman sekarang, umat Islam jujur-jujuran nih, lebih banyak yang kenal Nabi atau lebih banyak yang nggak kenal? Banyak yang nggak kenal. Bahkan umpama Habib Syekh tidak menyanyikan kisah sang Rasul, umpama nih Habib Syekh tidak menyanyikan kisah sang Rasul, saya yakin nggak banyak orang nggak tahu kalau Rasulullah itu yang nyusui namanya Halimatus Sa'diyah. Ya karena lagu kisah sang Rasul. Abdullah nama ayahnya, Aminah Ibunya. Abu Thalib Kawannya. Abdul Muthalib, Kakeknya. Khadijah, Istrinya. Fatimah. Anaknya. Terus saat kecil saat remaja berdagang. Itu kan kamu tahunya gara-gara lagu itu kan? Iya. Bayangin kalau nggak ada lagu itu, saya yakin kamu nggak akan tahu. Bener-bener? Iya. Nah terus berarti kan kalau gitu kan umat Islam zaman sekarang itu belum cinta dengan Nabi. Banyak yang belum cinta dengan nabinya. Buktinya dia nggak kenal dengan nabinya. Dia bisa kenal dengan artis Korea, dia bisa kenal dengan artis lagu yang dia sukai, dia hafal detail, ya? Nah, padahal dia ngomong loh, nggak ada terjemahannya juga nggak ngerti. Nah, sampai cukup. Jadi, ayo kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, tumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad dengan cara mengenal Nabi. ya semuanya, segala sesuatu tentang Nabi Muhammad ya kamu harus belajar untuk mengenalnya. Karena makin kenal makin cinta. Kan kadang dijodohkan orang zaman dulu nikah, ya kan? Nggak cinta, tapi begitu dijalani saling mengenal, oh ternyata baik, lama-lama jadi cinta. Kalau bedanya dulu dengan sekarang itu apa? Bedanya dulu
itu awalnya tidak kenal, dinikahkan, perkenalannya dimulai setelah menikah. Tapi pernikahannya jadi langgeng sampai tua tetap bersama. Kalau zaman sekarang kenal sebelum menikah, begitu nikah ternyata semua itu palsu. Sabar. Karena semuanya palsu, akhirnya pisah. Umur pernikahannya tidak langgeng. Berarti lebih hebat orang dulu apa orang sekarang? Zainab putri tertua Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan pula bahwa Zainab adalah anak tertua Rasulullah SAW. Maksudnya putri tertua Rasulullah atau anak tertua Rasulullah itu maksudnya gimana? Bedanya apa? Putri tertua dan anak tertua bedanya apa? Nah, kalau putri tertua bisa jadi dia punya kakak cowok. Tapi kalau anak tertua ya dia betul-betul anak sulung. Oke. Zainab itu adalah putri dari pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah binti Khuwailid. Zainab lahir saat usia Nabi 30 tahun. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi usia 40 berarti Zainab usianya 10 tahun. Zainab menikah dengan Abul As. Pernikahan Zainab dan Abul As berlangsung beberapa waktu sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Jadi sudah memang budaya dari zaman dahulu, tidak hanya di sini, tapi di Arab pun seorang anak gadis yang usianya belum genap 10 tahun itu sudah dinikahkan. Jadi termasuk Siti Aisyah menikah dengan Rasulullah kan belum genap 10 tahun. Sekarang kan semua ngomongnya kan Rasulullah pedofilia, fitnahnya kan seperti itu. Jadi suka memanfaatkan anak kecil sebagai kebutuhan seksual, kan begitu tau fitnahnya. Padahal itu tidak bertentangan dengan budaya dan syariat. Karena kita pun di lingkungan sini bisa jadi nenek moyang kita menikah usia tidak nyampe 10 tahun, belasan tahun sudah gendong bayi, gendong anak. Kadang-kadang usia 13 tahun sudah gendong anak. Cuma zaman sekarang itu tidak dibenarkan. Kenapa? Anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu beda. Anak zaman dulu dihidupkan dan dibesarkan dengan serba kesulitan. Bukan kekurangan lagi, kesulitan. Karena kita dijajah, semuanya serba sulit. Sehingga mentalnya anak zaman dulu itu lebih kuat daripada anak zaman sekarang. Kalau sekarang dibesarkan dengan berbagai kemudahan. Berapa banyak anak sekarang sudah umur 20 tahun cewek tidak tahu gimana caranya masak, nggak tahu gimana caranya nyuci baju, usianya sudah 20 tahun. Nah ini kalau jadi istri kan bahaya kan gitu, nggak tahu gimana mengurus dirinya sendiri. Akhirnya osengnya, ngelapnya nggak tahu gimana caranya, sudah punya anak gitu. Nah setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, Zainab ini langsung memeluk agama Islam. Nah sementara suami dari Zainab tidak mau memeluk agama Islam. Puncaknya ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Usia Nabi 51 tahun, usia Zainab 21 tahun. Zainab ikut hijrah ke Madinah dan meninggalkan suaminya yang masih musyrik. Jadi mereka cerai, akhirnya ditinggalkan. Nama asli suaminya adalah Laqit bin Ar-Rabi' bin Abdul Uzza al-Quraisy al-Absyami. Ibu dari Abul As adalah Halah binti Khuwailid bin As'ad. Siapa Khuwailid itu? Khuwailid itu adalah bapaknya Siti Khadijah, kan namanya Khadijah binti Khuwailid ya. Berarti Halah ini saudara perempuan dari Khadijah. Jadi suami dari Zainab ini adalah suami dari Zainab adalah anak dari suami Zainab. Ibunya Zainab namanya Khadijah binti Khuwailid, ibunya Abul As namanya Halah binti Khuwailid. Berarti Halah binti Khuwailid ini apanya Zainab? Neneknya. Paman.
Bibinya. Berarti kalau gitu Zainab ini dengan Abul As adalah sepupu dari jalur ibu. Ini kasus ini. Abul As kemudian masuk Islam sebelum Fathul Makkah. Fathul Makkah itu apa? Iya, itu peristiwa apa Fathul Makkah itu? Pembebasan kota Makkah. Dari apa? Dari Bani Israil. Dari apa? Dari penyembahan berhala, di mana berhala di seputar Masjidil Haram di area Ka'bah dihancurkan semuanya oleh umat Islam, dan kaum Quraisy yang ada di Mekah ikut memeluk agama Islam. Itu namanya peristiwa Fathul Makkah. Nah, pada Muharram tahun 7 Hijriah, Abul As memeluk agama Islam. Kemudian ia berhijrah dan Rasulullah SAW menikahkannya kembali dengan Zainab. Zainab meninggal dunia tahun 8 Hijriah. Siapa dulu yang meninggal? Zainab dulu atau Rasulullah dulu? Zainab. Rasulullah meninggal tahun berapa? Ya, hijriahnya 570 itu lahirnya. Hijriahnya Zainab kan meninggal tahun 8 Hijriah. Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah. Berarti 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Nah, tadi Zainab dinikahkan di tahun keberapa? Dinikahkan kembali dengan suaminya di tahun keberapa? Belum nyampe 5 menit saya jelasin. Tahun ke-7. Berarti dinikahkan kembali, tidak nyampe 1 tahun sudah wafat. Yang memandikan Zainab adalah Ummu Atiyah bersama sahabiah yang lainnya. Siapa sahabiah itu? Sahabat Nabi. Nah, sahabat perempuan. Oke. Itu baru penjelasan tentang Zainab dan Umamah. Ini belum syarahnya, masih kuat enggak ini? Kuat ya. Tumben enggak ngantuk ini. Apa karena tadi kedatangan banyak calon pegawai baru, Faris? Oh iya. Syarahnya pertama, menggendong anak saat sholat tidaklah membatalkan sholat, baik dalam sholat wajib maupun sunnah, sebagai imam ataukah sholat sendirian atau munfarid. Yang kedua, apakah ada ukuran banyak untuk gerakan yang membatalkan sholat? Sebagian ulama membatasi dengan berapa gerakan? 3 gerakan. Namun pembatasan 3 gerakan di sini adalah pendapat yang tidak kuat karena butuh dalil khusus. Dalil Nabi Muhammad SAW menggendong Umamah juga menyanggah pembatasan 3 gerakan tersebut, karena meletakkan, menggendong. Ini kan tidak mungkin cuma 1 gerakan, tidak mungkin 3 gerakan, pasti banyak gerakan. Jadi dalil tentang sholat maksimal 3 gerakan itu memang tidak ada di dalam as-sunnah. Itu ijtihad para ulama, ijma'nya ulama. Maka kalau kita kepingin aman ya ikut ijma'nya ulama. Tapi kalau ada orang yang geraknya lebih dari 3 kali dan dia tetap melanjutkan sholat, kita tidak boleh serta-merta mengatakan dia sholatnya tidak diterima. Kaidah fikihnya memang maksimal 3 gerakan. Yang penting kita jaga aja, jangan sampai lebih dari 3 gerakan. Tapi kalau ada orang yang lebih dari 3 gerakan, kamu tidak usah sok benar dan sok pinter, sholatmu tidak sah, ayo ulangin lagi. Kenapa? Karena lebih dari 3 gerakan. Jadi nggak usah seperti itu. 3. Gerakan dalam sholat ada 3 macam. Yang pertama, gerakan yang diperintahkan, baik itu demi sahnya sholat atau sempurnanya sholat, seperti memutar diri menghadap kiblat atau menutup celah dalam shaf. Kedua, gerakan yang dilarang, yaitu gerakan yang banyak berturut-turut tanpa ada hajat atau kebutuhan. Hukumnya itu membatalkan sholat atau minimal makruh, seperti waktu sholat meraba-raba jam tangan saat sholat. Baru beli jam baru, jam tangannya letak-letakin tepat apa? Atau bermain-main dengan jenggotnya, yang punya jenggot, tidak punya.
Yang ketiga, gerakan mubah, yaitu gerakan yang sedikit karena ada hajat, seperti menggendong bayi saat sholat, atau gerakan yang banyak karena darurat seperti dalam sholat khauf. Apa itu sholat khauf? Sholat dalam peperangan. Orang kalau lagi berperang kan harus mengerjakan sholat, tapi dia boleh melakukan gerakan lebih dari 3 kali. Ya, sekarang kalau ada serangan dari musuh dalam keadaan sholat, ya masa iya mau bergerak cuma 3 kali, mati. Selanjutnya, boleh menggendong bayi saat sholat karena bayi atau manusia asalnya suci. Pakaian dan badan bayi asalnya suci selama tidak ketahuan adanya najis. Ya lain kalau misalkan anakmu lagi buang air besar sebelum sholat, ya jangan digendong dikerjakan sholat. Tapi kalau pas waktu lagi enak-enak sholat dia terus buang air besar, dia selesaikan sholatnya. Gitu. Kemuliaan akhlak Nabi yang kelima ya, kemuliaan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada anak-anak dan tanda ketawaduan beliau di hadapan anak-anak. Salah satu ciri-ciri orang yang berakhlak adalah orang yang senang memuliakan anak kecil. Itu dah ciri-ciri seorang yang berakhlak. Kamu kalau kepingin berguru kepada seorang ulama, cek aja kalau datang anak kecil kepada dirinya bagaimana sikapnya. Kalau memuliakan berarti ini seorang ulama yang berakhlak dan bisa kita jadikan panutan. Kenapa? Karena di mata para ulama anak kecil ini adalah masa depan agama ini. Maka harus digembirakan